Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Mudah-mudahan dalam keadaan baik, sehat, tak kurang suatu apapun. Kali ini kita akan mereview materi untuk pembelajaran pemrograman dasar yang sebelumnya kita belajar mengenai user interface atau aplikasi antarmuka. Baik, sebelum membahas materi tentang antarmuka, terlebih dahulu kita tahu apa itu pengertian program. Program adalah sekumpulan prosedur yang melakukan aksi terhadap data atau prosedur atau function identik dengan set instruksi khusus yang dieksekusi secara bergantian. Baik, kita lanjutkan lagi ke materi aplikasi antarmuka atau aplikasi sederhana berbasis antarmuka atau user interface. Antarmuka pemakai user interface dapat menerima informasi dari pengguna user dan memberikan informasi kepada pengguna atau user untuk membantu mengarahkan alur penelusuran masalah sampai ditemukan suatu solusi. Pada dasarnya antarmuka atau user interface identik dengan mekanisme komunikasi antar pengguna user dengan sistem. Jadi ada keterkaitan untuk antarmuka atau user interface dengan sistem. Kemudian untuk membangun user interface adalah kemudahan dalam menjalankan sistem secara interaktif dan komunikatif. Faktor kesulitan terletak dalam proses mengembangkan atau membangun suatu program. Sebelum kita tahu mengenai user interface, terlebih dahulu kita mesti tahu jenis-jenis antarmuka. Sebelum saya Bapak jelaskan lagi mengenai user interface, terlebih dahulu kita harus tahu mengenai fungsi dari user interface, yaitu menginputkan pengetahuan baru ke dalam basis pengetahuan sistem pakar, menampilkan penjelasan sistem, dan memberikan panduan pemakaian sistem secara menyeluruh step by step sehingga user mengerti apa yang dilakukan terhadap sistem. Jadi intinya untuk user memberikan suatu perintah dan akan direspon oleh sebuah sistem. Jenis-jenis antarmuka yang digunakan dalam pemrograman C++ antara lain yang kita kenal pertama adalah CLI atau Command Line Interface, yaitu antarmuka baris perintah identik dengan suatu bentuk penggunaan komputer berbasis teks, di mana pengguna komputer memberikan perintah atau command input kepada komputer melalui pengetikan sejumlah baris perintah untuk kemudian diolah atau diproses agar menjadi sebuah keluaran atau output. Proses penggunaan antarmuka baris perintah CLI biasa disebut access console. Contohnya yang sering kita lihat di tampilan komputer yaitu command prompt atau tampilan seperti DOS. Ini adalah yang dapat dilihat di layar monitor, itu adalah tampilan command prompt. Kalau di sebuah komputer kalian bisa ketik CMD, nanti akan tampil sebuah tampilan layar yaitu command prompt. Nah, fungsinya untuk menampilkan sebuah perintah-perintah atau mengetikkan sebuah perintah-perintah. Di setiap sistem operasi atau OS memiliki istilah yang berbeda untuk CLI-nya. Di antaranya dapat dilihat di tabel. Yang pertama, sistem operasi unik. Istilah dari CLI: bus, bound against shell, AS, KSH, CSH, atau C-shell, dan lain-lain. Kemudian yang kedua, pada Microsoft Disk Operating System, Microsoft DOS,
istilah CLI, yaitu common.com atau common prom. Kemudian yang ketiga Microsoft Windows Vista, bisa kalian lihat atau ditampilkan di layar monitor, yaitu PowerShell untuk istilah CLI-nya. Kemudian yang keempat ada namanya sistem operasi Linux. Untuk CLI-nya yaitu terminal. Kemudian yang kelima Apple, untuk CLI-nya yaitu Common Shell. Nah, itu untuk sistem operasi masing-masing berbeda nama, tapi penggunaannya adalah sama. Kemudian untuk jenis interface atau antarmuka yang B atau yang kedua, yaitu GUI atau Graphical User Interface, yaitu GUI identik dengan tipe antarmuka yang digunakan oleh pengguna untuk berinteraksi dengan sistem operasi melalui gambar-gambar, grafik, ikon, menu, dan menggunakan perangkat penunjuk pointing device seperti mouse atau trackball. Elemen-elemen utama dari GUI bisa diringkas dalam konsep WIMP atau Windows Icon Menu and Pointing Device. Sebagai contoh, tampilan Windows dengan ikon-ikon dan tampilan MATLAB, program kasir membuat kotak, atau tampilan CorelDRAW dengan membuat rancangan-rancangan. Nah, itu adalah salah satu contoh dari Graphical User Interface atau GUI. Nah, itu dapat dilihat untuk contoh yang lain, yaitu kasir atau print atau fotokopi untuk tampilannya. Kemudian membuat kotak oval lingkaran. Nah, itu adalah penggunaan untuk GUI atau Graphical User Interface. Kemudian yang kedua yaitu program alarm. Program C++ dalam sistem Linux termasuk bahasa pemrograman yang sering dipakai untuk keperluan pemrograman sistem atau sistem programming, yang salah satunya membuat program alarm dengan memanfaatkan nada beep pada speaker PC internal. Salah satunya pada saat kita merakit komputer, biasanya kita tes pertama itu biasanya bunyi beep, itu pada PC internal. Nada beep bisa dipanggil secara langsung dari terminal Linux tanpa harus melalui program C++. Kelemahan nada yang dihasilkan tidak fleksibel dan frekuensi serta waktu bunyinya tidak dapat diatur pada saat runtime atau waktu hidup, waktu jalan. Kemudian metode pengaturan fungsi sistem dalam bahasa C++. Yang pertama menggunakan fungsi sistem, yaitu dapat dipakai untuk mengeksekusi program executable yang dilampirkan nama programnya dalam bentuk atribut string atau teks. Dan fungsi ini didefinisikan pada header stdlib .h, sehingga jika ingin memakai fungsi sistem maka dideklarasikan adalah sebagai berikut, dapat dilihat di layar monitor. Untuk definisi, kemudian kalian bisa baca lagi pada halaman 95 untuk yang B, yaitu modifikasi program. Demikian untuk materi kali ini, yaitu materi tentang user interface atau aplikasi antarmuka yang dapat kalian pahami dalam sebuah tampilan-tampilan command prompt pada sebuah komputer atau sebuah aplikasi. Demikian yang Bapak sampaikan, mudah-mudahan mudah dimengerti. Jika kalian ada pertanyaan, kalian bisa tuliskan komentar di Classroom.
Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.